Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Krisma Dermaki SPD selaku Kepala Sekolah SMAN 10 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Panitia Kegiatan MPLS tahun 2020-2021 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai segenap anggota pengurus OSIS SMAN 10 Kabupaten Tangerang, dan tidak lupa kepada calon siswa-siswi baru peserta kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama keluarga besar SMAN 10 Kabupaten Tangerang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan baik dan lancar. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa kebenaran, penerang kegelapan, dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Hendrik Tisna Milad. Bapak adalah guru biologi di SMAN 10 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang wawasan dan pengetahuan tentang COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus. Ada pertanyaan yang menggelitik. Mengapa kegiatan MPLS kali ini kita laksanakan di rumah masing-masing? Kalian simpan, kalian ingat pertanyaan tersebut, nanti kita jawab bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk di Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia serta menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin, bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru memiliki tingkat kematian sekitar 2%. Jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa kita harus belajar di rumah masing-masing? Tujuannya adalah untuk menghindari kontak fisik penularan COVID-19, dan tujuan utamanya adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sudah paham? Nah, baiklah, untuk itu kita simak penjelasan materi berikut ini. Stay tune. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Materi kali ini tentang mitigasi bencana virus corona. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu tentang virus? Apa itu virus corona? Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu tentang virus dan apa itu virus corona. Nah, kita lanjut di materi berikutnya tentang mitigasi bencana virus corona. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dimanapun. Virus corona atau COVID-19 adalah patogen baru yang sangat menular, dapat menyebar dengan cepat, dan harus dianggap mampu menyebabkan dampak kesehatan, ekonomi,
dan sosial yang sangat besar di lingkungan manapun. Mari kita simak bersama-sama tentang apa itu virus corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Namun ada yang terbaru yang sekarang kita bahas tentang apa itu coronavirus. Novel coronavirus adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cat ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau novel coronavirus. Penambahan jumlah kasus coronavirus berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran keluar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 26 Januari 2020, secara global 1.320 kasus konfirmasi di 10 negara dengan 41 kematian. Mari kita lakukan surveillance dan respon untuk menanggulangi bencana virus corona. Dari surveillance dan respon, ada 6 langkah untuk penanganan ini. Yang pertama, tujuan surveillance. Tujuan surveillance yang pertama melakukan deteksi dini pasien dalam pengawasan atau dalam pemantauan atau probable atau konfirmasi virus corona di pintu masuk negara dan wilayah. Dan yang kedua, mendeteksi adanya penularan dari manusia ke manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor resiko coronavirus. Dan yang keempat, mengidentifikasi daerah yang beresiko terinfeksi coronavirus. Yang kedua, definisi operasional. Dalam definisi operasional, ada beberapa jenis pasien. Yang pertama adalah pasien dalam pengawasan atau bisa disingkat PDP. Orang itu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Yang kedua, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan. Dan yang ketiga, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis. Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas dan memiliki riwayat perjalanan ke China atau wilayah atau negara yang terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala, atau merupakan petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang berikutnya, orang dalam pemantauan. Seorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke China atau wilayah negara yang terjangkit dan tidak memiliki 1 atau lebih riwayat paparan. Yang termasuk dalam kontak erat adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus. Kemudian orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan. Yang ketiga, orang yang tinggal serumah dengan pasien. Dan yang terakhir, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien.
Adapun perbedaan dari kriteria pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Pada pasien dalam pengawasan, pasien mengalami demam atau riwayat demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis. Sedangkan orang dalam pemantauan, orang tersebut mengalami demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan dan riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah negara yang terjangkit. Kemudian status berikutnya yaitu kasus probable. Pasien ini dalam pengawasan yang diperiksa oleh coronavirus, tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus. Berikutnya, kasus konfirmasi. Dengan status ini, seseorang yang terinfeksi coronavirus dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Langkah yang ketiga adalah deteksi dini dan respon. Kegiatan deteksi dini dan respon dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus dalam pengawasan, dalam pemantauan, probable atau konfirmasi. Penyebaran kasus ini sudah memperluas sampai seluruh dunia, termasuk khususnya Indonesia. Selanjutnya langkah keempat adalah penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB. Dalam penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, setiap pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, maupun probable harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Hasil penyelidikan ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat. Langkah kelima untuk surveillance dan respon, yaitu pencatatan dan pelaporan. Langkah ini, setiap penemuan kasus, baik di pintu masuk negara maupun wilayah, harus melakukan pencatatan sesuai dengan formulir yang terlampir. Langkah terakhir untuk surveillance dan respon yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko di sini berdasarkan informasi dari penyelidikan epidemiologi, maka dilakukan penilaian risiko cepat meliputi analisis bahaya, paparan atau kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus coronavirus. Penilaian risiko ini dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan penyakit. Penyebaran virus corona semakin hari semakin bertambah. Untuk itu, mari kita kenali apa saja gejala virus corona dan pencegahannya.
Gejalanya yang pertama yaitu adalah demam, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, pilek, letih, dan lesu. Dari 4 gejala ini, bisa kita cegah dengan cara melakukan cuci tangan setiap hari menggunakan sabun minimal 20 detik. Kemudian gunakan masker jika sedang sakit, flu, atau batuk, dan jika sedang bepergian. Kemudian masak daging dan telur hingga matang. Kemudian hindari kontak dengan hewan liar seperti tikus. Dan yang terakhir, jika sakit tidak kunjung sembuh, segera periksa ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Adapun pencegahan lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor. Hindari kontak dekat dengan orang sakit, tutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, dan jaga benda dan permukaan di rumah atau rumah kerja Anda harus bersih. Ayo kita lakukan cuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Apa pentingnya cuci tangan setiap hari dengan sabun? Tangan akan bersih dan terhindar dari bakteri atau virus. Untuk itu, adik-adik yang sekarang belajar di rumah, silakan kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, apa itu virus dan apa itu virus corona? Yang kedua, apa dampak dari penyakit virus corona? Berikan contohnya. Yang ketiga, dari mana dan kapan awal virus corona itu? Yang keempat, berapa jumlah kasus virus corona sampai 26 Januari 2020? Dan berapa jumlah kasus paling sedikit waktu itu? Kelima, sebutkan 6 tahapan surveilan dan respon penanganan COVID-19. Yang keenam, apa ciri-ciri pasien dalam pengawasan atau PDP? Yang ketujuh, berapa jumlah kasus keseluruhan sekarang yang terkena virus corona? Yang kedelapan, sebutkan gejala virus corona COVID-19. Yang kesembilan, sebutkan cara pencegahan dari virus corona COVID-19. Dan yang terakhir, ceritakan pengalaman Anda saat melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Silahkan kerjakan dan terima kasih. Demikian pemaparan materi yang cukup singkat dari Bapak. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru yang bermanfaat bagi kita semua. Pada dasarnya, pencegahan penularan COVID-19 bisa kita lakukan dengan standar protokoler kesehatan. Ada 3 standar protokoler kesehatan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, bila bepergian kemana saja kita wajib menggunakan masker. Yang ketiga, kita harus bisa menjaga jarak sesama atau social distancing dan menghindari kerumunan banyak orang. Pada pemaparan materi kali ini, Bapak ingin memberikan sedikit evaluasi dengan tujuan untuk menguji wawasan kalian tentang materi COVID-19 ini ya. Silahkan nanti kalian buka link Google Form-nya. Di situ sudah ada pertanyaan. Silahkan kalian isi, kemudian kalian kirim atau kalian upload kembali ke panitia MPLS. Hati-hati, jaga diri kita dari COVID-19, selalu berada di rumah. Gunakan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.